Orang Islam nggak boleh ikut-ikutan acara tahun baruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Sisi Bening? Menjelang akhir tahun ini, mungkin sebagian kita udah merencanain kemana selagi libur panjang. Tiap akhir tahun juga banyak beredar ceramah-ceramah ustadz tentang hukum merayakan tahun baru untuk umat Islam. Dulu, waktu saya masih sekolah, pernah tuh saya nanya ke mentor Iqra saya, kenapa orang Islam tuh banyak larangannya? Jawaban beliau waktu itu, dunia ini seperti penjara bagi orang beriman, yang pembebasannya di surga. Ternyata itu kutipan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Ini hadis riwayat Muslim. Ada yang membantah, tahun baru kan bukan hari besarnya orang Nasrani. Ini tahun baru untuk dunia. Baik, yuk kita simak pembahasan Ustadz Abdul Somad berikut ini. Tentang masalah tahun baru. Apakah 1 Januari itu bersih, tidak ada hubung kait dengan agama? Maka tidak benar. Seolah-olah Masehi terkait dengan Al-Masih Isa alaihissalam. Itu kalender dibuat oleh Kaisar Julian dari Romawi kuno. Kaisar Julian membuat kalender, maka dibuat nama dia Kaisar Julian, maka disebut Julian kalender. Lalu kemudian Julian kalender dibawa ke Vatikan, dirubah oleh Kaisar Raja Pendeta Paus Vatikan bernama Paus Gregorius. Maka sampai sekarang disebut dia dengan Gregorian kalender. Lalu kemudian ketika terbentuk PBB, United Nation, Persatuan Bangsa-Bangsa, bingung mau pakai kalender apa? Di dunia banyak sekali kalender. Maka diseragamkanlah, dipakailah Gregorian kalender. Yang sebelumnya kita kerajaan Pasundan, kerajaan Demak, kerajaan Riau, Sendripura itu pakai kalender Hijriah. Termasuk Yogyakarta pakai kalender Saka, karena Sultan Agung Jawa mengkawinkan antara kalender Jawa dengan kalender Hijriah. Karena ingin mendamaikan antara Jawa dengan Islam. Maka setiap menyambut tahun baru Saka sekaligus menyambut tahun baru Hijriah. Kalender Masehi muncul belakangan, tidak tepat penisbatannya kepada Al-Masih karena Isa tidak tahu menahu tentang itu. Itu murni diambil oleh Kaisar Gregorius yang diambilnya ke Vatikan menjadi Gregorian kalender. Jadi kita menyatakan tahun baru, betul tahun baru, tapi tahun baru Romawi. Tahun baru Romawi, jangan kaitkan kepada Isa alaihissalam. Dia masih terkait. Adapun tahun baru Jepang tak ada terkait dengan akidah. Nah ini tahun kalender yang baru. Tidak meyakini bahwa dengan kalender yang baru ini nasib berubah menjadi baru. Siapa yang asap malam itu paling banyak mengepul ke atas, maka rezekinya yang paling murah. Lalu membakar ayam sampai 2000 ekor. Nah, oleh sebab itu saya anjurkan anak-anak muda, remaja-remaja masjid, tanggal 31 malam tanggal 1 setiap masjid semuanya buat kajian, iktikaf, zikir, muhasabah supaya jangan keluyuran ke sana kemari. Hanya 2 saja. Anak-anak muda pergi ke masjid mulai jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 atau habis isya tidur. Terus kalau ada yang nanya, gimana nih dengan acara-acara yang dibuatnya pas malam tahun baru atau hari tahun baru misalnya? Berikut ada penjelasannya. Ustadz, bagaimana hukum ikut tablik akbar yang diadakan khusus untuk tahun baru? Kalau tablik akbar maksudnya untuk merayakan tahun baru, maka tentunya janganlah. Itu bukan acara kaum muslimin. Tapi kalau kebetulan libur kemudian bikin tablik akbar, maka enggak ada masalah ya. Seperti kemarin saya ngisi tablik akbar pas hari Natal. Apakah saya Natalan? Tentu tidak ya. Besok juga saya tablik akbar ya kan? Pas tahun baru ya. Kecuali kalau ditulis di pengumuman dalam rangka tahun baru tablik akbar. Nah, itu baru ya, tidak, itu bukan acara Islami ya. Saya ingin menambahkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa saja yang aku larang terhadap kalian maka jauhilah,
Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya apa yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka sahabat, jika ada aturan ataupun larangan dalam agama kita yang sulit kita mengerti, sulit kita ikuti, sudah sepatutnya kita berprasangka baik. Sebenarnya diri kitalah yang belum memiliki cukup ilmu untuk menelaah larangan itu. Sesuai nasihat Umar bin Khattab yang berkata, tidak ada kebaikan pada kaum yang tidak saling menasihati dan tidak ada kebaikan pula pada kaum yang tidak saling mencintai nasihat. Sehingga video-video kami disajikan sebagai bagian dari memberi nasihat dan mengingatkan, supaya kami dan saudara-saudara kami tetap berada dalam ketaatan. Semoga Allah mudahkan. Demikianlah sajian dari kami, semoga bermanfaat. Tak lupa kami doakan kebaikan buat Anda yang meluangkan waktunya. Semoga rezekinya berlimpah. Buat Anda yang subscribe, like, dan meninggalkan komentar positif, kami ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.